Selamat datang lagi untuk kamu yang sangat tampan. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sudah sampai di kota Chuan Yun. Lalu begitu Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini perlahan mendekati kota. Saat ini Xiao Yan menyadari ada sesuatu yang aneh dan Xiao Yan pada saat ini melihat beberapa sosok yang melintas. Pakaian dari sosok-sosok ini membuat Xiao Yan merasa sangat familiar dan Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa ini adalah orang-orang dari aliansi Dosian. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini menggumamkan nama aliansi Dosian secara tidak sengaja, kelompok Chang Sue pada saat ini tanpa sadar bertanya apakah mereka benar-benar dari aliansi Dosian. Mata mereka pun pada saat ini seketika tertuju pada sosok-sosok yang dimaksud oleh Xiao Yan. Bagaimanapun aliansi Dosian adalah musuh bagi seluruh dunia monster. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk dan berkata sepertinya mereka bisa melihatnya dengan jelas. Sementara itu Kulin pada saat ini segera menoleh ke arah Chang Sue. Sosoknya lanjut bertanya kepada Chang Sue apakah Chang Sue ingin memberitahu markas besar Istana Iblis Leluhur. Chang Sue pun pada saat ini tersenyum pahit dan berkata bahwa mereka tidak perlu memberitahu mereka. Orang-orang tua itu tentu saja akan mengetahui mengenai hal ini. Namun meskipun mereka tahu mengenai hal ini mereka tidak akan bisa melakukan apapun kepada orang-orang ini. Semuanya pada saat ini mengangguk karena faktanya memang demikian. Aliansi Dosian ini benar-benar terlalu kuat di mata mereka, oleh karena itu monster-monster tua ini benar-benar tidak akan berani mengambil tindakan jika berhubungan dengan aliansi Dosian. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terlihat sedang berpikir dan bertanya-tanya mungkinkah ada sesuatu dalam diri Dentu yang menarik perhatian aliansi Dosian, atau mungkin mereka juga di sini untuk merebut 10 api iblis absolut. Xiao Yan pada saat ini masih belum bisa mengkonfirmasi hal ini oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus melakukan penyamaran. Meskipun sosok yang dicari oleh aliansi Dosian adalah Xiao Feng tetapi Xiao Yan juga pada saat ini merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun wajah Xiao Yan ini telah terungkap di dalam pertempuran ketika Xiao Yan berada di bintang Hongmeng. Xiao Yan khawatir akan ada sosok yang mengenalinya dan hal tersebut benar-benar akan menimbulkan permasalahan yang tidak perlu. Oleh karena itu untuk berjaga-jaga lebih baik Xiao Yan pada saat ini melakukan penyamaran. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali membungkus pedang berat misterius di belakang punggungnya. Xiao Yan juga mengeluarkan jubah hitamnya dan pada saat ini segera mengenakan tudung di kepalanya. Setidaknya pada saat ini penampilan Xiao Yan tidak akan mudah dikenali oleh orang-orang. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, Chang Sue dan yang lainnya pada saat ini sedikit terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa Xiao Yan ini berasal dari aliansi Dosian karena informasinya telah mereka dapatkan ketika Xiao Yan datang ke tempat mereka. Namun sekarang dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan tampaknya hubungan Xiao Yan dengan aliansi Dosian ini tidak bersahabat. Chang Sue pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya mungkinkah Tuan memiliki dendam terhadap aliansi Dosian. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini tidak banyak berbicara. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera memasuki kota terlebih dahulu. Selain itu lebih baik mereka berhati-hati untuk mencegah sesuatu yang tidak diperlukan. Semua orang pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini mereka segera memasuki kedalaman dari kota Chuan Yun. Bahtera Xiao Yan juga perlahan merapat dan Chang Sue pada saat ini melambaikan tangannya untuk memasukkan bahtera ini ke dalam cincin penyimpanan. Di tengah-tengah perjalanan pada saat ini mereka berbincang-bincang sejenak mengenai kota Chuan Yun. Xiao Yan juga pada saat ini bertanya bukankah kota ini seharusnya juga berada di bawah yuridikasi Istana Iblis Leluhur. Chang Sue pun pada saat ini mengangguk hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah tempat. Begitu Xiao Yan dan yang lainnya mendekat pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan banyak tatapan aneh. Namun Xiao Yan tidak menatap ke arah sosok-sosok ini dan Xiao Yan hanya menyadari bahwa ada 4 sosok yang memandang mereka. Sosok-sosok ini berada di loteng termewah yang berada di bangunan di sebuah kota.
terlihat seorang pria mengangkat bibirnya sedikit dan pada saat ini sedikit tersenyum. Ada wanita yang sangat cantik di hadapannya dan pada saat ini mereka terlihat berbincang-bincang. Sosok pria itu pun seketika akhirnya lanjut berkata, sepertinya orang yang mereka tunggu sudah ada di sini. Mereka berempat benar-benar berkumpul dan dirinya benar-benar tidak menyangka mengenai hal tersebut. Menanggapi hal tersebut, wanita yang berada di sampingnya pada saat ini tersenyum tipis dan bertanya apakah mereka semua memiliki api iblis. Jika begitu permasalahannya, maka apa yang diinginkan oleh Yang Mulia Surga keempat benar-benar akan terlaksana. Menanggapi hal tersebut, pria ini pun seketika sedikit mengangguk dan lanjut menjelaskan. Sosoknya berkata bahwa jika ceritanya benar seharusnya 4 orang ini memiliki api iblis, namun dirinya tidak pernah menyangka mereka berempat akan muncul di waktu yang bersamaan. Awalnya dirinya mengira mereka akan datang satu demi satu ke tempat ini, namun hal ini benar-benar sebuah berkah karena dirinya akan bisa menghabisi mereka sekaligus. Mendengar hal tersebut, salah seorang pria di sisi lain pada saat ini segera berkata bahwa hal itu memang benar. Selain itu, yang terkuat di antara keempatnya mungkin adalah wanita itu. Fluktuasi origin Ki-nya tampaknya berasal di antara dogat bintang 4 tingkat menengah. Dari informasi yang dirinya dapatkan bahwa wanita ini bernama Chang Sue. Mendengar hal tersebut, sosok itu pun seketika mengangguk dan menatap ke arah sosok yang mereka maksud. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini tidak memperhatikan sosok yang berada di loteng. Terlalu banyak aura di sekelilingnya dan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa memperhatikan semuanya. Namun jika Xiao Yan bisa melihat sosok di atas loteng, Xiao Yan pasti akan mengenalinya secara sekilas. Pria ini mengenakan jubah bersih sisik putih, memiliki rambut putih keperakan dengan alis yang juga putih keperakan. Dirinya memancarkan origin Ki yang sangat kuat di tubuhnya. Xiao Yan belum pernah melihat kemunculan pria ini selama Xiao Yan berada di aliansi Dosian, namun Xiao Yan telah melihatnya di dalam ingatan dari Xiao Feng. Pria inilah yang pada saat itu menggabisi Xiao Feng ketika mereka menjalankan misi. Sementara itu di sisi lain, pria yang berambut perak ini segera memerintahkan seorang anggotanya yang bernama Wu Guan. Dirinya berkata kepada Wu Guan agar Wu Guan segera pergi dan mengambil semua api iblis. Wu Guan tidak perlu mempedulikan apakah mereka hidup atau mati. Jika mereka menyerahkannya secara sukarela, maka Wu Guan bisa melepaskan mereka untuk tetap hidup. Sosok yang bernama Wu Guan pun mengangguk dan dirinya pada akhirnya tiba-tiba hilang dari loteng. Saat berikutnya dirinya muncul. Dirinya pada saat ini telah mendatangi kelompok Xiao Yan dan yang lainnya. Wu Guan pada saat ini dipenuhi dengan aura jahat dan berdiri tepat di hadapan kelompok Xiao Yan. Tanpa banyak basa-basi, Wu Guan pada saat ini segera memerintahkan kelompok Xiao Yan untuk menyerahkan api iblis. Yang Mulia Surga keempat berkata jika mereka mau menyerahkannya secara sukarela, Yang Mulia Surga keempat tidak akan menghabisi mereka dan mereka akan dibiarkan pergi untuk melanjutkan hidup. Melihat pakaian dari Wu Guan ini, Xiao Yan sekilas mengenali bahwa mereka berasal dari alians Dosian. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini 3 sosok juga muncul di belakang Wu Guan. Semuanya pada saat ini tidak memiliki aura yang lebih lemah dari sosok Wu Guan. Mereka berempat memandang ke arah kelompok Xiao Yan dan yang lainnya dengan mata dingin. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya memandang ke arah orang-orang ini. Aliansi Dosian cukup besar dan Xiao Yan juga tidak memiliki kesempatan untuk mengunjungi surga yang lebih tinggi. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak mengenali sosok dari Wu Guan. Namun ketika Wu Guan menyebutkan kata Yang Mulia, mata Xiao Yan pada saat ini sedikit berbinar. Sementara itu di sisi lain, melihat kelompok Xiao Yan yang terdiam, Wu Guan kembali mulai berteriak. Wu Guan memerintahkan mereka berempat untuk segera menyerahkan api iblis kepada Wu Guan. Mendengar hal tersebut, kelompok dari Chang Sue pada saat ini saling memandang. Ada 7 orang yang pada saat ini berdiri di sini termasuk dengan kelompok Xiao Yan. Namun Wu Guan secara langsung dan jelas menjelaskan kepada kelompok Chang Sue untuk menyerahkan api iblis. Dengan begitu dapat dilihat dengan jelas bahwa tujuan mereka ke sini bukan untuk mengincar Xiao Yan, melainkan mereka
Chang Sue dan yang lainnya pada akhirnya segera menyadari hal ini dan mereka pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan. Jika Xiao Yan pada saat ini memilih mundur maka mereka benar-benar akan berada di dalam kesulitan. Bagaimanapun aliansi Dou Xian bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan dengan kekuatan masing-masing. Meskipun Wu Guan juga merupakan kelompok beranggotakan 4 orang, akan tetapi kekuatannya juga hanya berada di sekitar Dogat Bintang 4 tetapi dalam hal momentum dan sumber daya di antara mereka masih terdapat kesenjangan mutlak di antara mereka dengan aliansi Dou Xian di ranah yang sama. Sementara itu di sisi lain melihat kelompok Chang Sue yang pada saat ini masih terdiam, Wu Guan kembali berkata dengan marah, sosoknya bertanya apa yang pada saat ini mereka masih tunggu. Dirinya benar-benar sudah tidak sabar dan jika semakin lama maka dirinya akan mengambil tindakan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun perlahan mengangkat kepalanya tanpa memperlihatkan wajahnya sepenuhnya. Xiao Yan hanya menghela nafas dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba memancarkan niat membunuh. Xiao Yan lanjut berkata, sebaiknya yang mulia mereka datang ke sini karena mereka tidak memenuhi syarat. Kata-kata Xiao Yan ini seketika mengejutkan Wu Guan dan yang lainnya. Xiao Yan bahkan tidak mundur selangkah pun dan Chang Sue pada saat ini seketika merasa terkejut. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan pada saat ini memilih untuk tidak menyerah dan membela mereka. Selama itu di sisi lain Wu Guan pada saat ini benar-benar sedikit tertekan dengan kekuatan dari Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa keberanian orang ini benar-benar patut untuk dipuji. Dirinya benar-benar ingin tahu orang dari alam manakah yang tidak mengetahui nama dari aliansi Dou Xian. Jika dirinya berbicara seperti ini mungkin dirinya benar-benar akan dimusnahkan. Begitu Wu Guan mengatakan hal ini Xiao Yan pada akhirnya sedikit menoleh dan berkata kepada Chang Sue dan yang lainnya. Xiao Yan menjelaskan agar mereka mengikuti Xiao Yan dan mereka tidak perlu menahan diri. Jika dirinya bisa membunuh maka mereka hanya perlu membunuh. Mendengar Xiao Yan yang pada saat ini berbicara dengan dominan, Wu Guan pada saat ini sedikit meledek. Dirinya berkata kepada Xiao Yan dan yang lainnya bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Sosoknya pada akhirnya lanjut memimpin untuk menyerang ke arah Xiao Yan. Pedang berdarah juga pada saat ini segera muncul di tangannya dan segera ditebaskan ke arah Xiao Yan. Chang Sue dan yang lainnya juga menghadapi 3 sosok yang tersisa dan pertempuran benar-benar segera pecah. Suara dentang benturan logam pada saat ini segera terdengar dengan semua orang yang saling beradu. Wu Guan juga segera merasakan kekuatan yang sangat besar datang dari ujung pedangnya. Kekuatan ini menyebabkan rasa sakit yang pada saat ini bisa dirasakan oleh Wu Guan. Tanpa sadar Wu Guan pun bergumam bahwa ini adalah kekuatan fisik yang sangat kuat. Mata sosok yang tidak terhitung jumlahnya juga pada saat ini seketika berkumpul di sekitar menatap ke arah pertempuran. Sementara itu pria berambut perak pada saat ini sama sekali tidak peduli dan masih asik dengan wanitanya. Sementara itu di tengah benturan Xiao Yan pada saat ini yang masih memegang pedang berat misterius segera meledek, apakah itu saja kekuatan darinya? Mendengar hal ini cahaya ganas pada akhirnya melonjak di mata Wu Guan. Lautan origin Qi di tubuhnya juga meledak dan pada saat ini sosoknya kembali melesat ke arah Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tidak menggunakan origin Qi-nya tetapi hanya kilatan petir di lengan Xiao Yan. Lautan guntur seluas 2000 meter sudah cukup untuk membuat Xiao Yan tidak takut pada siapapun. Terlebih lagi sosok Wu Guan juga berada di Dogat Bintang 4. Xiao Yan tanpa banyak bacot lagi segera berubah menjadi bayangan dan berhadapan dengan Wu Guan yang juga menyerang. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tawon beracun milik Xiao Yan juga segera dilepaskan. Tawon racing ini segera melesat ke arah salah satu orang yang sedang bertarung sengit melawan kelompok Chang Sue. Begitu sengatnya menusuk dengan keras pada saat ini terdengar ratapan yang tragis. Jeritan ini juga membuat Wu Guan kehilangan fokusnya dan pada saat yang bersamaan, Wu Guan yang sedikit menoleh merasakan adanya krisis hidup dan mati, sehingga dirinya segera kembali memalingkan wajahnya ke arah Xiao Yan. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tinju yang terbungkus api dan guntur benar-benar menghantam wajahnya dengan keras.
Bersamaan dengan ledakan yang garing pada saat ini Wu Guan pun langsung terlempar mundur, namun dirinya dengan cepat menstabilkan sosoknya tetapi meskipun begitu, tentu saja Xiao Yan tidak akan memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar sangat ganas dan Xiao Yan segera kembali melesat di udara. Sosok Xiao Yan mengejar Wu Guan dengan lengan yang pada saat ini masih ditutupi api dan guntur. Tinju keras pada saat ini kembali jatuh dengan ganas ke arah Wu Guan yang mengangkat lengannya. Wu Guan melonjakkan Origin Ki untuk memblokir tinju dari Xiao Yan. Namun tinju Xiao Yan yang tidak masuk akal ini pada akhirnya benar-benar mengalahkan pertahanan Wu Guan dalam sekejap. Sosok Wu Guan terpelintir dan kembali terlempar mundur setelah menerima pukulan Xiao Yan. Seteguk besar darah juga terciprat dengan tubuh yang pada saat ini terlihat semakin menyedihkan. Setelah dirinya menstabilkan sosoknya, dirinya pada akhirnya segera mengatur nafas. Kecepatan pemulihan dari Dogat benar-benar mencengangkan selama serangannya tidak fatal. Tetapi tentu saja di sisi lain Xiao Yan tidak ingin membuang banyak waktu untuk Wu Guan. Sehingga selama masa pemulihan Wu Guan ini Void Shuttle di mulut Xiao Yan pada akhirnya sudah berputar dengan liar. Tanpa banyak penundaan lagi Void Shuttle pun segera melesat ke arah Wu Guan dan Xiao Yan benar-benar berniat melenyapkannya. Void Shuttle pada saat ini menembus kehampaan dan aura yang sangat kuat pada saat ini seketika melonjak. Suara angin yang memekakan telinga juga pada saat ini menyebar ke segala arah. Void Shuttle tanpa banyak penundaan lagi langsung menembus ke arah jantung dari Wu Guan. Tiba-tiba mata Wu Guan pun meredup dan pada saat ini Wu Guan benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar begitu kuat dan tegas di dalam serangannya. Wu Guan yang selalu memiliki aliansi Dou-Xian sebagai pendukungnya tidak pernah memiliki musuh yang kuat seperti Xiao Yan. Hal itu dikarenakan begitu mereka mendengar nama aliansi Dou-Xian mereka memutuskan untuk mundur tidak seperti Xiao Yan. Bersamaan dengan Wu Guan yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan pada saat ini sosoknya melihat Xiao Yan yang melintas. Xiao Yan pada saat ini memegang pedang berat misterius dan siap bergerak ke arahnya untuk menyerang kepala dari Wu Guan. Wu Guan pada saat ini seketika melotot dan meskipun jantungnya telah tertusuk tetapi hal ini tidak bisa membunuh seorang Dogat dan Wu Guan kembali meraung dengan gila. Wu Guan berteriak sekuat tenaga ketika meminta Yang Mulia Surga keempat untuk menyelamatkannya. Pria berambut perak di atas loteng juga pada saat ini sedikit terkejut. Suara ini seketika membuatnya merasa khawatir dan sosoknya seketika menghilang dan muncul untuk menyelamatkan Wu Guan. Namun begitu dirinya sampai pada saat ini suara Wu Guan tiba-tiba terhenti. Sosoknya pada saat ini menatap ke arah Wu Guan yang kepalanya berlumuran darah dan daging. Vitalitasnya juga benar-benar lemah karena Xiao Yan benar-benar telah menghantamkan pedang berat misteriusnya ke kepala Wu Guan. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan api di telapak tangannya dan segera menempelkannya ke pedang berat misterius. Melihat apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan, teriakan tajam dari pria berambut perak pada saat ini seketika terdengar. Sosoknya berteriak bahwa sosok Xiao Yan ini benar-benar sangat berani. Bersamaan dengan teriakannya yang terdengar pada saat ini tekanan yang kuat juga melonjak. Momentum ledakan di tubuhnya pada saat ini segera menyebar ketika dirinya melihat Xiao Yan hendak menghabisi Wu Guan. Sosoknya pada saat ini juga melesat untuk menghentikan pergerakan dari Xiao Yan. Namun di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak berhenti dan Xiao Yan benar-benar tampak tidak takut dengan momentum kekuatannya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar melesatkan api yang langsung menyelimuti Wu Guan yang berdarah. Kekuatan api Xiao Yan yang kuat pada saat ini benar-benar merubah seorang Dogat menjadi abu dalam sekejap tanpa perlawanan. Pria rambut perak ini pun bergegas menuju ke arah Xiao Yan, namun begitu dirinya mendekat seluruh lengannya pada saat ini tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Pupil pria berambut perak itu pun tiba-tiba menyusut tajam dan sosoknya pada saat ini kembali mundur. Ada ekspresi panik di matanya dan pada saat ini dirinya seketika menemukan ada seutas benang emas yang tipis. Sosoknya pada saat ini hanya bisa terdiam melihat ke arah Wu Guan yang benar-benar dihancurkan menjadi abu.
jiwanya yang meluap juga pada saat ini tidak dilepaskan oleh Xiao Yan. Dengan kekuatan api dari Xiao Yan ini pada akhirnya jiwa dari Wu Guan juga benar-benar dilenyapkan. Pria itu pun memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan yang semakin ganas dan lengannya yang terputus pada saat ini tumbuh dengan cepat. Namun meskipun begitu kejadian ini membuat pria berambut perak itu tidak berani menganggap enteng Xiao Yan. Adegan yang dilakukan oleh Xiao Yan ini juga seketika membuat banyak orang di sekitar menghela nafas. Mata mereka semua terfokus kepada Xiao Yan. Mereka merasa bahwa tidak ada aura iblis di dalam tubuh Xiao Yan yang berarti Xiao Yan bukan dari alam 10.000 iblis. Oleh karena itu dengan cara ini maka aliansi Dou Xian setidaknya tidak akan melampiaskan kemarahannya kepada mereka. Sementara itu di sisi lain mata Xiao Yan pada saat ini menyipit melihat sosok yang baru saja muncul. Tanpa sadar ada niat membunuh di balik Xiao Yan yang pada saat ini mengenakan jubah. Xiao Yan menyadari bahwa orang ini adalah satu-satunya yang tersisa dalam kebencian Xiao Feng. Jika Xiao Yan bisa menyelesaikannya di sini maka Xiao Yan akan menghilangkan beban di dalam hati Xiao Feng. Namun meskipun begitu kekuatan pria berambut perak ini jelas jauh lebih tinggi daripada Xiao Yan. Dilihat dari momentumnya kekuatan pria berambut perak ini mungkin telah mencapai tahap menengah Dogat bintang 5. Oleh karena itu lautan origin Qi dari sosok ini sepertinya telah mencapai setidaknya 2,5 juta. Jika dibandingkan dengan Xiao Yan yang memiliki 360.000. Dan jika Xiao Yan mengandalkan lautan bintang uniknya Xiao Yan hanya memiliki total 720.000, perbedaan jarak di antara keduanya benar-benar berkali-kali lipat dan celah seperti itu benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak sarana dan kartu truf tetapi jarak ini benar-benar sangat jauh. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan menghela nafas karena Xiao Yan pada saat ini tidak berniat untuk mundur. Xiao Yan pun sedikit menoleh untuk melihat pertempuran di antara Chang Sue dan yang lainnya yang belum berakhir. Namun pada akhirnya mereka secara bertahap pada saat ini berada di atas angin. Sosok yang telah disengat oleh lebah beracun milik Xiao Yan dengan cepat terluka parah. Dengan begitu dirinya juga kehilangan kemampuan bertarungnya untuk sementara waktu. Itulah yang pada akhirnya membuat kelompok Chang Sue pada saat ini sedikit lagi sepertinya akan memperoleh kemenangan. Sementara itu di sisi lain pria berambut perak pada saat ini merendahkan suaranya dan berbicara dengan dingin. Kemarahan di matanya semakin sulit untuk disembunyikan ketika dirinya bertanya apakah dirinya tahu siapakah sosok pria berambut perak ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menjawab pria tersebut dengan tatapan dingin. Xiao Yan berkata apakah hal ini penting atau tidak? Jika ini tidak penting sebaiknya mereka tidak perlu banyak berbicara omong kosong. Mendengar hal tersebut sosok yang mulia surga keempat pada saat ini berkata bahwa ini benar-benar menarik. Tampaknya dirinya berhadapan dengan idiot yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Karena Xiao Yan berani membunuh orang yang berasal dari aliansi Dou Xian maka dirinya akan mengubur Xiao Yan dengan seluruh klan yang berada di belakangnya. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini melangkah dalam kehampaan dan bergegas menuju ke Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga tidak menunjukkan tanda-tandanya ketakutan. Suara Xiao Yan juga perlahan keluar dengan nada dingin ketika berkata bahwa sosok yang mulia dari aliansi Dou Xian benar-benar sulit untuk diatur, tetapi karena dirinya memiliki ide ini maka Xiao Yan akan menghabisinya. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini segera membuka mulutnya dengan keras. Void Shuttle kembali melesat ke arah sosok dari Yang Mulia Surga Keempat. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini Yang Mulia Surga Keempat pun sedikit menyipitkan matanya. Dirinya pada akhirnya bergumam bahwa ini adalah senjata dari teknologi Styx kuno. Tampaknya Xiao Yan benar-benar memiliki sesuatu tetapi hanya saja Xiao Yan hanyalah seorang Dogat bintang 4. Setelah selesai berbicara pedang pada akhirnya muncul di hadapannya dan dirinya segera mengarahkan pedang tersebut ke arah Void Shuttle. Keduanya berhantaman dengan keras menimbulkan percikan api yang berterbangan kemana-mana. Tumbukan dahsyat ini juga membentuk gelombang kejut yang sangat dahsyat. Di tengah-tengah banturan ini pada akhirnya pedang Yang Mulia Surga Keempat mundur 1 cm.
meskipun hanya sedikit tetapi hal ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Void Shuttle milik Xiao Yan benar-benar jauh lebih kuat. Namun meskipun begitu Yang Mulia Surga keempat pada saat ini kembali bergerak dan berubah menjadi bayangan, dirinya langsung menggenggam pedang berwarna darah miliknya dan pada saat ini langsung mengalahkan Void Shuttle. Yang Mulia Surga keempat pun melambaikan pedang panjang di tangannya dan pada saat ini sosoknya kembali meledakkan momentum yang kuat. Jutaan lautan bintang di belakangnya pada saat ini mengeluarkan aura yang menakjubkan. Sosoknya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya adalah orang yang menghargai bakat, tidak menjadi permasalahan karena Xiao Yan telah membunuh Wu Guan. Jika Xiao Yan ingin bergabung dengan aliansi Dou Xian maka mereka bisa melupakan semuanya. Tetapi jika Xiao Yan menolaknya maka Xiao Yan benar-benar akan segera dihabisi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit meledek ke arah Yang Mulia Surga keempat. Xiao Yan berkata bahwa tidak akan lama lagi aliansi Dou Xian tidak akan lagi memiliki nama sosok keluarga Jin. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan mata dari Yang Mulia Surga keempat pada saat ini benar-benar menyusut. Dirinya menyadari maksud dan kata-kata dari sosok Xiao Yan ini. Dirinya segera bertanya apakah Xiao Yan tahu apa yang Xiao Yan bicarakan. Hanya seorang Dogat bintang 4 saja benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Yang Mulia Surga keempat pun seketika melonjakkan kekuatannya dan niat membunuh kembali melintas di wajahnya. Sosoknya pada saat ini mengambil langkah maju dan lautan bintang yang megah menyapu bersamanya. Di bawah kekuatan seperti itu semua orang yang menyaksikan pertempuran seketika memutuskan untuk mundur. Bangunan di dekatnya juga pada saat ini benar-benar rata dengan tanah. Xiao Yan juga pada saat ini mengangkat sedikit kepalanya tetapi tidak ada rasa takut di wajah Xiao Yan. Sebaliknya sebuah cahaya menyala di tangan Xiao Yan dan pada saat ini sebuah labu harta karun seketika muncul. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk mengeluarkan harta karun untuk berhadapan dengan Yang Mulia Surga keempat. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera berteriak ketika meminta labu harta karun untuk menghabisi Yang Mulia Surga keempat. Sosok pria kecil pada saat ini terbang keluar dari labu harta karun di hadapannya. Sosoknya memegang pedang dan tampak tidak berbahaya. Namun bagi mereka yang berhadapan dengan sosok ini mereka akan bisa merasakan kekuatan absolut. Sosok berandal yang tampak tidak mencolok ini benar-benar memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Pada akhirnya dengan pedang dan kecepatan yang sangat cepat sosoknya menikam ke arah Yang Mulia Surga keempat. Meskipun pedangnya ini kecil tetapi angin dari pedang yang ditimbulkannya sangat mengejutkan. Yang Mulia Surga keempat juga tidak berani mengabaikannya dan pedang panjangnya pada saat ini segera dilesatkan. Kedua pedang pada akhirnya segera bertemu tanpa banyak penundaan. Tabrakan yang memekakkan telinga pada saat ini segera melonjak dengan lapis demi lapis riak energi yang menyebar dengan cepat. Di saat yang sama sosok Xiao Yan juga pada saat ini segera melesat. Meskipun berandal dari labu harta karun ini sangat kuat tetapi serangan kuatnya ini tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu Xiao Yan harus menggunakan periode waktu ini untuk menyerang Yang Mulia Surga keempat. Kerjasama Xiao Yan bersama dengan berandal dari labu pada akhirnya benar-benar segera terjadi. Yang Mulia Surga keempat juga pada saat ini terlihat kewalahan. Namun meskipun begitu sosoknya pada saat ini masih bisa mengimbangi pergerakan Xiao Yan dengan berandal dari labu. Namun situasi yang menekan ini tidak berlangsung lama karena segera berandal dari labu itu pun berhenti menyerang. Sosoknya kembali masuk ke dalam labu harta karun. Kerja sama Xiao Yan ini masih belum bisa membuahkan hasil dan Xiao Yan sedikit menggertakkan giginya. Xiao Yan pun segera mundur dan pada saat ini Xiao Yan melihat kesembilan mata pada labu harta karun yang tertutup. Tentu jika Xiao Yan ingin menggunakan labu harta karun tersebut maka Xiao Yan harus membiarkan labu harta karun ini terus-menerus menelan jiwa. Hanya dengan menelan cukup banyak jiwa barulah labu harta karun ini akan bisa meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini dari Yang Mulia Surga keempat juga menstabilkan sosoknya, dirinya menatap ke arah labu yang berada di tangan Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa ada cukup banyak harta karun di dunia ini.
Dirinya benar-benar semakin penasaran dari manakah Xiao Yan berasal, namun secara logika hal-hal seperti itu seharusnya hanya akan muncul di aliansi Dosian. Setelah selesai berbicara ekspresi yang mulia surga keempat pun berubah menjadi dingin, lautan origin Qi yang agung pada saat ini kembali menyelimutinya. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata kepada Xiao Yan, izinkan dirinya menunjukkan perbedaan di antara Xiao Yan dan dirinya yang bau kencur bosok ini.